Halo, selamat siang Tribuners. Jumpa lagi bersama dengan saya Kusnula Syaifah dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi dan up to date terkait anak perwira polisi yang aniaya mahasiswa di depan sang ayah. Ditetapkan sebagai tersangka. Direktur Kriminal Umum Polda Sumut Kombes Pol Sumaryono mengatakan, saat ini pelaku AH telah ditetapkan sebagai tersangka. Sumaryono menjelaskan pihaknya telah melakukan gelar perkara terhadap 2 laporan yang masuk ke Polda Sumut atas nama korban KA serta laporan dari AH. Berdasarkan hasil gelar perkara pada Sumaryono, pihaknya memutuskan untuk menghentikan penyelidikan terhadap laporan yang dibuat oleh tersangka AH. Dengan penetapan tersebut, Sumaryono menegaskan awalnya pihaknya berencana untuk melakukan penangkapan paksa terhadap pelaku. Sumaryono menambahkan pemeriksaan terhadap kasus ini sempat terkendala karena korban kini tengah menempuh pendidikan di luar negeri. Adapun kronologi dan juga motif penganiayaan, Sumaryono menuturkan pihaknya hingga kini masih terus mendalami motif dari kasus penganiayaan tersebut. Namun menurutnya ada kemungkinan kaitannya dengan persoalan asmara. Sumaryono juga membeberkan kronologis yang juga menjadi peristiwa penganiayaan ini telah dilakukan oleh anak dari AH terhadap KA. Dijelaskan peristiwa itu bermula saat korban mengirimkan pesan kepada pelaku yang isinya menanyakan hubungan dengan perempuan berinisial D. Dari pembicaraan chattingan tersebut, ada yang kurang berkenan sehingga terlapor melakukan pemukulan dan pengerusakan mobil pelapor. Ia mengatakan penganiayaan ini bermula pada tanggal 21 Desember 2022 sekitar pukul jam 10 malam. Pelaku AH dan korban bertemu di SPBU di Jalan Rigorat, Kota Medan. Pelaku menghentikan mobil korban, lalu pelaku memukul korban sebanyak 3 kali di bagian pelipis. Tak cuma itu, AH juga sempat menendang kaca spion mobil korban lalu kabur. Sementara itu mengutip dari Kompas.com berdasarkan dari keterangan pada berita acara pemeriksaan atau BAP korban yang beredar di media sosial, usai kejadian itu tepatnya pada 22 Desember 2022 sekitar pukul jam 2 dini hari. Korban mendatangi rumah pelaku bersenjata sejumlah teman-temannya. Kedatangan korban ini untuk menyelesaikan permasalahan pemukulan sekaligus ganti rugi spion mobilnya yang patah akibat ulah pelaku. Namun kedatangan korban dan teman-temannya ini malah memicu perkelahian. Setibanya di rumah tersangka, yang pertama kali keluar adalah kakak pelaku, kemudian disusul oleh ayah pelaku AKBP Akhiruddin Hasibuan. Setelah korban dan teman-temannya menyampaikan tujuan kedatangan mereka, AKBP Akhiruddin justru memerintahkan seorang pria berkaos putih untuk mengambil senjata api laras panjang di dalam rumah. Saat pria itu keluar, senjata api itu sudah diminta oleh Akhiruddin. Di belakangnya tersangka berjalan mengikuti dan langsung menerjang korban. Pada saat perkelahian itu terjadi, lanjut Sumaryono, ayah pelaku yakni AKBP Akhiruddin Hasibuan terekam hanya menonton. Akhiruddin tersebut melarang teman-temannya korban untuk ikut campur saat anaknya itu melakukan tindakan penganiayaan terhadap korban, sambil menodongkan senjata laras panjangnya. Adapun penganiayaan itu terjadi di depan rumah pelaku di Jalan Karya Dalam, Kecamatan Medan, Helvetia. Setelah peristiwa itu terjadi, Sumaryono menjelaskan ada aksi saling lapor antara korban dan juga pelaku, sehingga kasus yang awalnya didatangi Polrestabes Medan ini ditarik ke Polda Sumut. Sejumlah saksi pelapor maupun terlapor pun sudah diperiksa oleh polisi. Sumaryono mengatakan pihaknya telah melakukan gelar perkara kasus pada tanggal 25 April 2023. Mama kan video kita aku ngeliat dah. Sekolah itu berapa? Belum tahu bang. Yang saya belum nonton.
Emang apa kata grup? Ada nggak? Gas belum dibongkar. Kata dia belum dibongkar. Balik aja. Mudah-mudahan nggak ada. Pas sama aja kan? Enggak ini terang kok. Iya itu yang di kaca. Terang. Iya, siap. Lima kali turun. Masuk ke sana. Nggak apa? Soalnya ada senok kali aku ngeliat itu. Udah datang abang-abang itu. Babang. Cak. Kos-kosan lah ya. Cabai bang. Imbang lah sama yang GKN. Itu EPV. Tapi vitamin. Iya. Itu EPV hitam. Itu yang di jendela bang. Oke. Ambil bang Wat. Ed. Tarik. Tarik. Baik rekan-rekan wartawan, terima kasih untuk waktunya. Terbukti melanggar kode etik. Saat ini, AH telah dijadikan sebagai tersangka atas penganiayaan dan ditahan di proses hukum selanjutnya. Sementara itu, AKBP Akhirudin Hasibuan terbukti telah melakukan pelanggaran kode etik Polri karena telah membiarkan anaknya melakukan tindak penganiayaan. Kabid Propam Polda Sumut Kombes Dudung mengatakan, pihaknya sudah pernah memeriksa Akhirudin atas kasus tersebut pada Februari 2023. Menurut Dudung, di Polda Sumut kini tinggal menunggu hasil sidang kode etik terhadap Akhirudin. Ia menambahkan Akhirudin kini akan ditetapkan di ruangan khusus sembari menunggu hasil sidang kode etik. Berikut konferensi pers bersama dengan Polda Sumut. Konferensi pers tentang viralnya penganiayaan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2022 sekitar pukul 22.00 bertempat di SPBU Helkatia. Sebagai korban adalah Ken dan sebagai pelaku inisial AH, dan rekan-rekan para media nanti langsung Pak Dirkrim Polda Sumut Utara dengan Pak Kadif Propam akan menjelaskan kejadian yang telah terjadi. Demikian pembukaan dari kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami sampaikan kepada Pak Dirkrim untuk menyampaikan laporannya. Terima kasih.
Baik, terima kasih rekan-rekan semuanya yang saya hormati, rekan-rekan jurnalis semuanya. Pada malam hari ini kami melaksanakan rilis atas pelaksanaan hasil proses penyidikan dari Ditreskrim Polda Sumut. Jadi mau cek dulu. Buktinya silakan duduk di sana. Silakan. Salam sekalian. Salam Om Swastiastu, Namo Salam Kebajikan. Yang saya hormati rekan para pejabat utama Polda Sumatera Utara, dan ini ada Bapak Ditreskrim, Bapak Kabid Propam, Bapak Emang Kabid Humas, yang saya hormati rekan para wartawan yang hadir pada malam hari ini, yang mana pada malam hari ini kita akan memberikan press release tentang kasus penganiayaan yang dilaporkan oleh adik kita namanya Ken Admiral, ya, dengan terlapor atas nama inisial AH. Jadi kasus ini sudah lama dilaporkan, yaitu sejak tanggal 22 Desember tahun 2022 di Polrestabes Medan. Dan Polrestabes Medan pun sudah melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Kemudian pada tanggal 27 Februari tahun 2023, penyidik Polrestabes Medan berdasarkan hasil gelar perkara sudah menaikkan kasus ini ke tahap penyidikan. Kemudian pada tanggal 28 Maret 2023 perkara ini ditarik ke Polda Sumatera Utara, dan ini juga ditangani oleh Ditreskrim Polda Sumut. Kenapa? Alasan pertama karena adanya komplain dari keluarga pelapor, ya, ada komplain dari Dumas terkaitan karena kan belum tuntasnya kasus ini. Kemudian yang kedua, adanya juga dari pihak terlapor membuat laporan polisi. Jadi sini istilahnya saling lapor dengan membuat laporan polisi juga di Polrestabes Medan. Maka dengan melihat dua pertimbangan tersebut, maka kasus ditarik oleh Ditreskrim Polda Sumatera Utara. Dan pada malam hari ini nanti Bapak Ditreskrim Polda Sumatera Utara akan menjelaskan kronologis kejadian menyangkut perkara pidananya, dan juga nanti dari Bapak Kabid Propam Polda Sumatera Utara akan menjelaskan status orang tua dari terlapor, dalam hal ini AKBP AH, yang mana juga ada terkaitan dengan masalah ini. Maka untuk satu waktu silakan nanti Bapak Kabid, saya ulangi, Bapak Ditreskrim Polda Sumatera Utara untuk menjelaskan kronologis kejadian sampai dengan tahap proses penyidikan. Silakan.
Baik, terima kasih kepada Bapak Irwasda. Rekan-rekan semuanya, terima kasih atas kehadirannya malam ini. Kami dari Ditreskrim Polda Sumatera Utara telah melaksanakan proses penyidikan terhadap kasus ini, yang mana bisa saya sampaikan secara singkat bahwa kami telah melaksanakan proses penanganan penyidikan dari laporan polisi nomor 3895/12 Romawi /2022 yang mana dilaporkan pada tanggal 22 Desember 2022, dan laporan ini ditangani oleh Polrestabes Medan. Kemudian kasus ini sejak dilaporkan pada tanggal 22 Desember 2022 ini telah melakukan pemeriksaan terhadap baik seluruh saksi, pelapor maupun terlapor. Dan bisa saya laporkan bahwa untuk pelapor atas nama Ken Admiral, yang mana saat ini statusnya sebagai pelajar dan tinggal belajar di luar negeri, yang dilaporkan adalah penganiayaan. Dan waktu kejadian pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekitar pukul 2.30 WIB dini hari. Dan tempat kejadian perkara adalah di Jalan Karya dalam Medan Helvetia. Dan yang dilaporkan adalah atas nama saudara AH, yang mana pada tanggal 21 Desember 2022 sekitar pukul 22 WIB, tepatnya di SPBU Jalan Ring Road Medan. Saat itu terlapor menyuruh pelapor berhenti di mobil, kemudian melakukan pemukulan sebanyak 3 kali. Kenapa dilakukan ini? Karena berdasarkan hasil chattingan sebelumnya antara pelapor dan terlapor. Dan selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2022 hari Kamis sekitar pukul 2.30 dini hari, pelapor bersama dengan saksi teman-temannya mendatangi rumah terlapor untuk menanyakan kasus pemukulan tersebut. Karena di samping melakukan pemukulan juga melakukan pengrusakan terhadap mobil daripada pelapor. Dan saat itu juga terjadi penganiayaan sebagaimana yang diviralkan tersebut. Dari hasil pemeriksaan kami bahwa kasus ini sudah cukup untuk dilakukan penyidikan, dan pada tanggal 27 Februari 2023 dinaikkan proses sidik oleh Polrestabes. Namun pada tanggal 28 perkara ini ditarik ke Polda sebagaimana disampaikan bahwa ada komplain, dan peristiwa ini terdapat 2 laporan yang saling lapor artinya, dan kemudian keduanya ini dari laporan di Polrestabes kita tarik ke Polda Sumut. Dan hasil daripada gelar perkara khusus pada tanggal 25 April 2023 bahwa ditetapkan saudara AH sebagai tersangka dan akan kita lakukan upaya paksa, yaitu penangkapan dan penahanan. Untuk sementara dari Krimum itu, terima kasih. Ada pertanyaan? Pak, apa pemicu awal terjadinya pemukulan, Pak? Dan ini saya ngelapor, Pak. Untuk yang pihak yang satu lagi yang dilaporkan apa, Pak? Iya, jadi memang ini perkara adalah perkara saling lapor. Bermula dari chattingan antara pelapor atas nama Ken Admiral dan terlapor atas nama saudara AH, yang mana pelapor menanyakan kepada terlapor apa hubungan saudara terlapor dengan dengan teman daripada pelapor atas nama D. Oleh karena itu dari pembicaraan chattingan tersebut ada yang kurang berkenan sehingga saudara terlapor melakukan pemukulan dan perusakan mobil daripada pelapor. Demikian. Pak, hanya ingin penegasan aja Pak, apakah malam ini si tersangka yang sudah tersangka langsung dilakukan penahanan Pak? Ya, sesuai dengan proses penyidikan, maka upaya paksa yang kita lakukan adalah malam ini kita melakukan penangkapan dan dilanjutkan dengan proses penahanan. Dari tersangka itu apakah hanya sebatas pembiaran atau memang ada mengarahkan untuk membiarkan untuk mengarahkan terjadinya penganiayaan itu Pak?
Iya, untuk proses terkait dengan saksi-saksi maupun orang-orang yang ada di sekitar masih kita dalami. Tentunya kami dari Direskrim Polda Sumut bekerjasama dengan Bid Propam Polda Sumut untuk menentukan pendalaman dan hasil penyidikan lebih lanjut. Demikian. Pak, untuk inisial D itu apakah wanita? Itu yang pertama. Yang kedua, ini kan tanggal 28 Februari itu kan sudah tahap penyidikan. Iya. Nah, kenapa pada malam hari ini baru dia sudah dijadikan tersangka tanggal 25 April? Iya. Yang pertama untuk rekanita atas nama D itu adalah perempuan dan ini adalah teman daripada saudara pelapor. Kemudian kenapa kasus ini baru tanggal 25 hari ini kita naikkan? Karena atas saudara pelapor itu melaksanakan tugas belajar di luar negeri, sehingga baru beberapa hari yang lalu saudara pelapor datang di Medan dan kita lakukan penyidikan terhadap pelapor. Demikian. Hubungan pelapor sama terlapor, Pak, apakah teman sempat berteman atau bagaimana? Ya, hubungan antara pelapor dengan terlapor sebelumnya adalah teman. Ya. Oh, teman. Teman. Ya. Pak, cukup ya. soal senjata laras panjang yang diperintahkan oleh AKBP AH untuk diambil kemudian diajukan ke beberapa orang lainnya itu bagaimana, Pak? Ya, untuk yang keterangan lain itu akan kita dalami pemeriksaan dan sebagaimana saya sampaikan kita akan bekerjasama dengan Bid Propam Polda Sumut untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya. Cukup ya? Mungkin dari Propam perlu Propam jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Iwasna Polda Sumatera Utara, yang saya hormati Bapak Dirkrim, yang saya hormati teman-teman media. Kami Propam pada dasarnya kami Propam proaktif apabila ada pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri. Dan ini terjadi dilakukan oleh saudara AH dan kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan dan telah terbukti yang bersangkutan melakukan pembiaran. Terjadi pidana yang dilakukan oleh anaknya yang bernama AH, umur 19 tahun. Dan yang menjadi korban adalah Ken. AKBP Ahirudin terbukti melanggar kode etik sesuai dengan pasal 13 huruf M Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang kode etik profesi dan Komisi Kode Etik Polri yang berbunyi setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian dilarang melakukan tindakan kekerasan, berperilaku kasar dan tidak patuh. Maka untuk itu, untuk pemeriksaan saudara AH dievaluasi dan sementara dinonjolkan tidak menjabat sebagai Kabag Binok Direktorat Narkoba Polda Sumut. Sementara itu dari saya. Pak, ini kejadian kedua kalinya AKBP AH melakukan terlibat dalam kasus penganiayaan. Sebelumnya 2017 juga pernah. Apakah itu juga akan memperberat atau seperti apa? Yang kami ketahui, sesuai dengan laporan polisi tanggal 7 Februari, kami baru mendalami yang LP tanggal 7 Februari. Ada dumasnya. Jadi yang 2017 belum kami terima laporannya. Apakah kita juga Kenapa? apakah itu kita juga sama seperti akan? Karena terbukti melakukan pelanggaran kode etik, yang bersangkutan akan kami tahan di tempat khusus. AKBP Asirudin Hasibuan sempat datangi rumah korban. Sementara itu menurut pengakuan dari Ibu KA, Elvi, sekitar tanggal 27 Desember 2022, AKBP Asirudin Hasibuan ini sempat mendatangi rumahnya. Kedatangan ini ialah untuk berdamai atas kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anaknya, AH. Elvi mengaku tak terima melihat wajah anaknya hancur karena dianiaya. Namun AKBP Asirudin ini juga mengaku tak terima anaknya AH mendapatkan cacian. Menurutnya saat itu AKBP Asirudin Hasibuan sempat mengucapkan kata-kata tak pantas, apalagi saat keributan itu ada beberapa anak perempuan. Elvi menjelaskan kasus yang menimpa anaknya ini dengan sesenggukan. Ia dan juga suaminya Zulkifli saling menimpati cerita penganiayaan yang juga dialami oleh anaknya.
Korban mengalami gangguan penglihatan. Usai kejadian itu lanjut Elvi, anaknya sempat dirawat dan mendapatkan jahitan di bagian pelipis. Namun besoknya KA kesulitan untuk menoleh ke kanan dan ke kiri. Akibat penganiayaan itu, mata anaknya tak bisa melihat dengan jelas. Kepada wartawan, Elvi berharap proses hukum atas penganiayaan terhadap anaknya ini berjalan dengan lancar. Ia juga menegaskan tak ada damai dalam kasus ini. Berikut wawancara dengan keluarga korban. Diarahkan kepada arah perdamaian, kita dari keluarga gimana dong Bu? Minta maaf kalau untuk perdamaian saya rasa sudah pernah kami coba, tetapi memang nggak ada titik temunya. Jadi saya minta memang karena anak saya bijak-bijak melebihi dari binatang, saya minta proses hukum minta berjalan lancar aja. Enggak adalah damai, biarlah prosedur hukum aja yang berjalan, Pak. Enggak ada apa, Bu? Enggak usah misalnya mau ada perdamaian, mau apa, enggak lah Pak. Biar proses hukum berjalan aja, Pak. Bu, keluarga ada dapat intimidasi enggak Bu sebelumnya, Bu? Enggak ada, Pak. Tekanan dari orang tuanya sendiri, Bu, ada enggak Bu kira-kira? Dari pihak keluarga korban, dari orang tua pelaku? Ya, saya terus terang terima kasih banyak dengan tim Polda yang luar biasa. Luar biasa. Saya luar biasa. Terima kasih kali Pak. Terima kasih. Saya nggak nyangka karena kan kita bukan orang siapa-siapa ya. Tapi Polda luar biasa lah, saya nggak tahu. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita breaking news di Tribun Lampung bersama dengan saya Kusnul Asyaifa. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video. Selamat siang dan sampai jumpa.